Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa malam ini bersama Mas Bro Tegal. Ada info yang sangat mengejutkan untuk kalian semua. Jangan melihat harga kendor longsor saat ini, tapi kita melihat ke depan apa kehebohan daripada koin PP. Ada 3 koin yang sangat luar biasa, yang makin langka pasokannya di bursa turun ke titik terendah, bersiap untuk ledakan dan untuk lonjakan kawan-kawan. Kita harus tahu data on-chain, harus ngerti PP adalah koin yang terbaik, tidak kaleng-kaleng, bukan main-main. Akan saya bahas di sini. Namun demikian, tetap kalian Dior riset sendiri. Omongan Mas Bro jangan kalian telan mentah-mentah, harus Dior riset sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan dadakan ataupun membeli dadakan, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, langsung kita babat habis di sini. Ada 3 altcoin, ini makin langka pasokannya di bursa turun ke titik terendah, bersiap untuk melonjak. Koinnya ada 3, yaitu ada PP. Wah, PP luar biasa. Dan ada Chainlink, Link, dan Ethereum. Nanti koin tambahannya ada mungkin Polkadot, ada Polygon. Untuk long invest yang masih murah ada Aster yang real project, jangan sembarangan koin. Kemudian Fun dan ditambah XPL ya. Itu koin yang bagus-bagus saja. Kita langsung bahas di sini. Kita bahas PP dulu ya, karena kita cinta sama PP. PP termasuk nomor 3 adalah PP. PP, meme coin berbasis Ethereum, tetap menjadi salah satu token meme dengan likuiditas tertinggi di pasar. Wow, mantap. Selama sebulan terakhir, minat investor mulai bergeser dari koin meme ke koin privasi dan token debt perpetual. Namun PP berhasil mempertahankan daya tariknya sendiri. Ada GZ Binance di sini. Data dari sentimen menunjukkan bahwa pasokan PP di bursa telah turun ke level terendah sejak tahun 2023 dengan 86,39 triliun PP tersimpan di bursa sekitar 20% saja. Wow, luar biasa. 20% saja. GZ sudah ngambil 62%. Selebihnya punya holder 20%, berarti cuma 20% pasokan total dari suplai yang beredar. Ini mantap, nggak main-main. Akan terjadi terbang. Kenapa belum terbang tinggi? Market maker masih bermain, masih manipulasi harga. Itu memang kerjaannya. Penurunan jangka panjang dalam saldo bursa ini mencerminkan loyalitas kuat dari para pemegang PP terhadap token ini. Mantap, menurut data dari Coin Market Cap, jumlah pemegang PP meningkat tajam sepanjang tahun 2025 dari 369.000 menjadi lebih dari 491.000 orang, setengah juta holder. PP holder menurut pasokan di bursa dan peningkatan jumlah pemegang terjadi meskipun harga PP sempat turun kembali ke level awal tahun pada bulan Oktober. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemegang belum memperoleh keuntungan, namun tetap memilih untuk menyimpan token mereka. Holding. Mantap jaya ya. Jos pokoknya. Pasokan di bursa sangat menurun luar biasa. Kalau Anda pikir PP adalah investasi buruk, coba kalian pikir ulang. Anda nggak bisa menggoyahkan diamond hands. Saya salah satunya. Level harga ini terlalu bagus untuk dilewatkan, ujar investor dari Devi Sites. Mantap ini. Ya, kalian bisa lihat ini sangat menarik menurut saya, jangan ragukan BP. Altcoin ini menunjukkan bahwa bahkan di tengah pasar yang pesimistis, investor tetap setia pada token yang mereka yakini mampu menjaga nilai portofolio mereka. Baik altcoin besar maupun token meme semuanya memiliki karakteristik yang serupa, mampu bertahan di berbagai siklus pasar, didukung oleh komunitas yang loyal, dan memiliki likuiditas yang kuat. PP ada bos GZ ya, itu yang ketiga. Kita colong yang 3 dulu. Kita akan lihat yang pertama, koin yang betul-betul mantap,
Ya, betul-betul akumulasi ini menyebabkan pasokan altcoin. Dilansir dari Bell Crypto, beberapa altcoin tampaknya mampu bertahan dari ketakutan pasar selama sebulan terakhir. Meskipun harga mengalami penurunan, para investor tidak terburu-buru menjual aset mereka di bursa. Sebaliknya, mereka justru melakukan akumulasi secara lebih agresif. Akumulasi ini menyebabkan pasokan altcoin di bursa mencapai level terendah dalam beberapa tahun terakhir. Kelangkaan seperti ini menjadi faktor penting yang bisa mendorong kenaikan harga altcoin mana saja yang menunjukkan pola seperti ini. Yang satu adalah Ethereum. Bukan hal yang mengejutkan jika Ethereum tetap menjadi salah satu altcoin yang paling diminati baik oleh investor institusi maupun retail. Wah, mantap ini. Jos pokoknya ya. Namun yang mungkin mengejutkan bahwa orang adalah tingkat kelangkaan ETH di bursa saat ini. Data dari CryptoQuant menunjukkan bahwa pasokan Ethereum di bursa turun menjadi 15,8 juta pada bulan Oktober. Level terendah dalam 3 tahun terakhir. Selain itu, ETH yang tersedia untuk dibeli di pasar terbuka semakin langka karena semakin banyak token yang di-staking. Menurut data dari Dance, jumlah total ETH yang di-staking terus meningkat selama 5 tahun terakhir dan kini mencapai hampir 36 juta Ethereum atau sekitar 29% total dari pasokan. Wow. Meskipun sentimen pasar bearish pada bulan Oktober sempat mendorong harga ETH turun di bawah 4.000, kelangkaan yang terus meningkat ini menunjukkan bahwa potensi pemulihan harga masih terbuka lebar. Yang kedua adalah Chainlink. Juga mengejutkan banyak pihak. Pasokan link di bursa turun menjadi 143,5 juta, level terendah sejak Oktober tahun 2019. Sejak awal tahun, saldo link di bursa telah menurun dari lebih dari 220 juta menjadi sekitar 143,5 juta. Artinya sekitar 80 juta link atau sekitar 11% dari total suplai yang beredar telah ditarik dari bursa hanya dalam tahun 2025. Wah, mantap kawan. Ini kita harus hati-hati, kita bisa pilih link ya berdasarkan laporan link saat ini sedang memasuki salah satu fase akumulasi terbesar oleh Parallel dalam beberapa tahun terakhir. Pembaruan terbaru dari link menunjukkan bahwa lebih dari 11 juta dolar dalam bentuk link telah diakumulasi sejak program tersebut diluncurkan pada bulan Agustus. Wah, mantap ini. Mantap ya. Bedanya kondisi turun begini ya pada akumulasi untuk mereka paus-paus, tapi untuk retail berbanding terbalik malah pada jual, malah pada ketakutan. Itu bedanya ya. Ada 3. Yang pertama yang paling turun di bursa pasokannya kelangkaan terjadi akan membuat harga pump. 1 adalah Ethereum, kedua link, meme coin, hanya PP. Ya, kita akan lanjut lagi bagaimana kondisinya plasma. XPL sudah mulai ada tanda naik. Ya, ini koin jangka panjang untuk long invest real project. Satunya plasma, kedua Aster, ketiga Fun. Itu semua real project. Jangan kalian ngasal membeli koin-koin yang asal, bahaya. Yang real project seperti plasma saja butuh waktu, butuh investor, butuh holder. Apalagi koin-koin yang baru pre-sale itu mau dijual kemana kalau nggak listing di CMC? Mau dijual di makam, yang beli Dracula. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, yang mau masuk uang kaya, duitnya banyak, masuk ETH, Solana ya. Kita lihat lagi di sini, kita harus sabar, harus yakin. Chainlink nomor 12. Mantap, ini turun naik 5% ya. Kemudian ada juga Stellar, bukan Stellar Mas Bro, Stellar. XLM, oh ya. Jos pokoknya, mantap. LTC bisa kalian serang. Saya pilih ada di Polygon yang masih murah ya. Uniswap. Oke, karena sudah ada pengajian di depan masjid ya, itu ada suara ngaji, harus saya
akhiri, nggak lama-lama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap yakin. Jangan sampai kita kena gojekan bandar ataupun manipulasi well. Mau naik ataupun turun semua sudah dikontrol dia. Kalau sudah waktunya di pump, saya kasih ICP sampai naik 200% dalam 1 minggu kurang apa. Yang di grup sudah pada cuan semua dan saya sudah anjurkan TP termasuk das yang lain. Nanti kita kalau mau masuk lagi sabar nunggu Minggu sore ataupun Senin pagi. Market ini 2 hari ini akan bertahan enggak. Tapi secara fundament dengan pemangkasan suku bunga yang akan berlanjut di tahun 2025 di Desember dan berlanjut tahun 2026 belum pivot di bulan Desember, saya rasa secara fundament tidak perlu diragukan lagi. Yang percaya akhir tahun akan pump ya silakan akumulasi, yang tidak percaya ya silakan di CL ya. Saya sih asik-asik saja. Tentunya Mas Bro sampaikan sekali lagi, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun habis-habisan mendadak. Tentunya harus bertanggung jawab masing-masing. Mas Bro di sini nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian, karena dalam dunia kripto sudah jelas sangat berisiko tinggi, harus cerdas, harus pintar ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.